Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Yusdillah Sutianto. Kali ini saya ingin membahas sharing dengan judul mengapa seseorang datang ke hipnoterapis, psikoterapis, atau tenaga kesehatan mental. Nah, sebelum memulainya, saya ingin menggunakan satu quotes yang digunakan oleh Dr. Milton Erickson yang berkata bahwa seorang pasien datang ke tenaga psikoterapis itu karena antara pikiran bawah sadarnya dan pikiran sadarnya tidak terhubung atau tidak terjadi rapuh. Artinya apa? Seorang pasien datang ke hipnoterapis karena dia menyimpan sebuah pengalaman atau sebuah peristiwa atau sesuatu yang tidak diinginkan di dalam dirinya. Tapi karena pikiran sadar belum bisa menemukan maknanya atau pikiran bawah sadar belum menemukan solusinya, akhirnya tersimpan. Artinya apa? Ketika seseorang bisa mensinkronisasi antara pikiran bawah sadar dan pikiran sadar, maka masalah bisa terselesaikan. Karena apa? Otak logika mencari solusi dan strategi. Tetapi ketika otak kreatif imajinatif di bawah belum beres, maka tadi orang membutuhkan bantuan tenaga kesehatan mental. Nah, ketika masalah ini tidak terpecahkan, maka tadi orang tersebut akan membawa kemana-mana problematika yang tersimpan di pikiran bawah sadarnya. Nah, sebelumnya saya ingin share dulu kenapa sih sebuah masalah itu ada. Jadi yang pertama adalah terkait dengan konteks. Jadi ketika seseorang mengalami sebuah perjalanan kehidupan, ada sebuah peristiwa di mana situ ada ruang, tempat, dan waktu yang menyebabkan sebuah masalah. Karena masalah akan bekerja berdasarkan konteks. Jadi misalkan ada peristiwa tidak menyenangkan, lalu mempengaruhi apa? Mentalnya, state. Tapi sebelumnya ada apa? Pemicu, trigger. Jadi ada masalah, ada trigger. Trigger itu sifatnya bisa eksternal, dari apa yang dikatakan oleh orang lain, dari apa yang ditunjukkan dengan ekspresi orang lain. Jadi ada konteks, ada trigger, dan ada state, keadaan mental, pikiran dan perasaan. Bisa jadi overthinking, bisa jadi terlalu baper. Tapi artinya ketika trigger lalu seseorang tidak siap merespon trigger tersebut, maka tadi akan berpengaruh ke keadaan mental. Nah, ketika keadaan mental terganggu karena ada pemicu eksternal, maka akan terjadi perilaku. Perilakunya apa? Misalkan marah, ya tadi ya, sebuah emosi yang muncul. Nah, 4 komponen ini, konteks, trigger, state, dan behavior, itu adalah suatu akan menjadi masalah jika tidak sinkron. Oleh karena itu, seseorang datang ke hipnoterapis untuk ngeberesin tadi pengalaman yang baik konteksnya itu. Nah, lalu bagaimana caranya hipnoterapi bekerja? Yang pertama tadi, hipnoterapi akan bekerja yang namanya rekonsolidasi memori. Jadi akan menghubungkan antara memori pikiran bawah sadar dan pikiran sadar untuk bertemu agar sinkron. Lalu yang kedua apa? Berkomunikasi antar bagian dalam diri. Lalu apalagi tadi? Mengubah struktur pengalaman yang ada di pikiran bawah sadar dengan menggunakan otak pikiran sadar atau otak logika. Dengan apa? Mengubah gambarnya, mengedit gambarnya. Itu alasan mengapa seseorang datang ke hipnoterapi, karena ingin membereskan apa yang masih tersimpan dan belum selesai di pikiran bawah sadarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.